Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you today? I hope I can find you in the good condition, right? Okay, it is very lovely to see you this morning. So, do you happy to see me or to meet with me? Okay. Oh yeah. Firstly, I would like to introduce myself. Perhaps some of you have already know who am I. But firstly, I would like to introduce myself. Okay. My name is Amrullah. You just call me Mr. Am. And I will teach you in this grade, 8th grade, 6, yeah. So I hope you can happy with me. I think that's all. Okay. But I also want to know how about you. So please introduce yourself, your name, your call name, hobby, where did you come from? Oh yeah, where when you was born, okay, birthday, and also where do you come from, your village, and then the last one is your future, cita-cita. Okay, you can write here in the comment line, or you can send me a video to the class. Okay, now I think we have directly go to our materi today. Jadi kita langsung saja ya ke materi. So please open your book in chapter 3 ya, on page 34 ya, 34. Okay, before we begin our lesson today, so please the leader lead the class. Sekarang kita sudah berada di chapter 3 ya. Oke, dengan tema we know what to do. Oke, ada yang tahu maksudnya? Oke, ya, kita tahu apa yang kita lakukan. Oke, in this chapter, pada chapter atau materi di sini, you will learn ya. Jadi kalian akan mempelajari to give suggestions and to state rules and suggestions. But namun dalam pembahasan kali ini saya atau kita akan cuma membahas tentang to give suggestions. Oke, jadi tolong diperhatikan sebelum kita beralih ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman berikutnya, di halaman 34 ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Oke, anyone knows what is to give suggestions? Anyone knows? Ya, memberikan. Berapa dari kalian pernah menyarankan kepada teman atau siapapun dengan teman dekat kalian? Pasti pernah ya. Oke, apa saja misalnya? Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengaitkan dulu dengan apa yang sudah kalian pelajari di kelas 7 atau sebelumnya, yang pernah atau yang sudah dikasih oleh
ibu atau bapak gurunya. Kita bahas ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengulas sedikit tentang modal ya, karena di sini akan beberapa kalimat menggunakan Oke, dalam pembahasan atau kita mempelajari chapter 3 ini, mana kita akan mempelajari tentang suggestions ya, to give suggestions. Beberapa hal yang perlu diketahui bahwa di dalam penggunaan kalimat di sini atau memberikan saran, kita menggunakan beberapa modal. Mari kita perhatikan beberapa modal ya. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat beberapa modal ya. But sebelumnya would like to ask you, anyone knows what is modal? Apa itu modal? Ada yang tahu? Ya, jadi modal adalah kata kerja tambahan yang umum digunakan untuk mengungkapkan modalitas seperti kemungkinan atau kewajiban pun keharusan ya. Nah sekarang di sini ada beberapa di antaranya modal yang disebut dengan modal tersebut. Ada can yang mananya dapat, kemudian ada will akan, kemudian may boleh, kemudian must harus. Nah, the last one is should ya, should maknanya atau artinya seharusnya. Nah, jadi perlu di sini saya tebalkan di sini dan saya garis bawahi bahwa should inilah yang akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Namun sebelumnya kita pelajari dulu tentang penggunaan modal di dalam suatu kalimat ya. Modal in the sentences ya. Jadi bagaimana sebuah modal atau beberapa modal tersebut bisa atau dapat digunakan? Permulanya sebagai berikut. Ada subjek, kemudian plus modal itu sendiri ya. Ini beberapanya can, will, may, must, should. Kemudian verb 1. Apa itu verb? Ya, saya rasa di kelas atau kemarin saat di kelas 7 sudah mengetahui atau mempelajari apa itu verb ya. Verb 1. Kata kerja dasar. Kemudian plus objects and then complement, pelengkap. Nah, ini jika kita membentuknya dalam bentuk positif. Nah, bagaimana kalau bentuk negatifnya? Nah, berikut formulanya. Subjek, modal, plus not, plus verb 1, plus object, and complement. Nah, berikut beberapa contohnya. Example. I, subject, can, modal, do, verb 1, the task, object, complement. Easily. Jadi kalimatnya I can do the task easily.
I can do the task easily. Saya bisa mengerjakan tugas dengan mudah atau gampang. Oke, bagaimana bentuk negatifnya? Oke, I plus modal can plus not, atau bisa disingkat dengan can't ya. Oke, ada plus verb 1 do, kemudian plus verb ya, plus verb do, oke, verb 1 do, kemudian objects the task, kemudian complement easily. Jadi bentuk kalimatnya I can do the task easily. Modal must ya, must harus. Nah, must berarti harus ya. Kemudian contoh, the student must obey the school rule. Ya, ada student sebagai subjek, ada must sebagai modals, kemudian obey sebagai verb 1, kemudian the school rule sebagai complement. Oke. Nah, kemudian ada kalimat negatifnya. The student must, oh ini lupa ada not-nya di sini ya. Oke, nah sudah saya tambahkan. The student must not, atau bisa dibaca dengan mustn't. Ini ya, atau ini. Oke, the student mustn't obey the school rules ya. Jadi siswa tidak harus mematuhi aturan sekolah ya. Ini bentuk negatifnya ya. Cara bentuk positifnya tadi, the student must obey the school rules ya. Jadi student atau siswa-siswa harus mematuhi aturan sekolah. Oke, berikutnya the last one. Nah, ini yang akan kita pergunakan nanti di dalam materi pembelajaran kita. Oke, perhatikan baik-baik. The student should study hard to get good mark. Jadi modal terakhir ini yang akan kita gunakan nanti di dalam materi atau tema kita di dalam chapter 3 ini. Oke, should ya, nih mari kita lihat should ya sebagai modal seharusnya ya, seharusnya. Oke, jadi the student ya, oke, di sini ada gimana formulanya, ada subject students, kemudian modals plus verb 1, kemudian ada complement ya, good mark. Oke, jadi the student should study hard to get good mark. Jadi siswa seharusnya belajar lebih giat agar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Oke, berikut juga bentuk negatifnya. The student shouldn't study hard to get good mark. The student should not study hard to get good mark. Oke, ya. Saya harap jelas di sini ya. Kita sekarang beralih ke halaman 34. Nah, oke, we knows ya. Jadi yang kita ketahui bahwa modal di sini ya, the can ya, yang artinya the meaning is dapat ya, jadi dapat to show ability ya. Nah, ini maksudnya memperlihatkan kemampuan, yang menunjukkan ada kemampuan di situ bahwa kita bisa ya. Berikutnya ada will kan, yaitu to show the willingness ya, memperlihatkan adanya
kemungkinan atau akan, ya. Kemudian ada may, boleh, ya, untuk memperlihatkan atau to show possibility, atau permissions, ya, adanya kemungkinan, possibility atau permissions. Kemudian must, harus, ya, harus yang menunjukkan adanya obligations atau keharusan, ya. Dan yang terakhir should, yang akan kita pelajari ini, should, seharusnya, yang menunjukkan adanya suggestions, ya, atau saran, juga recommendations atau rekomendasi. Oke, nah kita sekarang berada di page 34. Oke, bagaimana observing and asking questions, ya. Ada beberapa hal yang mesti kalian lakukan di sini, yaitu you will listen carefully to your teacher reading the suggestion. Kemudian second, you will repeat the suggestions after him or her sentence by sentence. Dan in group you will say not read to each other or suggestion like the example below, ya. Okay, keep attention please. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Oke, berikutnya, I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Okay, next, you should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Oke, silakan diulang sekali lagi dan terus mencoba biar supaya lancar dan bisa memahaminya dengan baik. Oke. Well, sekarang kita berada di halaman 36 dan 37. Nah, dimana kalian harus collecting information, ya, mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan dari berbagai percakapan atau suggestions yang diberikan pada halaman sebelumnya, 4 dan 35. Ya. Nah, pada halaman 37 ini Pak akan menugaskan kalian untuk memberi suggestions, ya, kepada situasi-situasi yang sudah tercantum di sini. Kalian cukup mengerjakan dari nomor 3 sampai nomor 12. Berikut sudah ada contohnya 1 dan 2. Oke, berikutnya adalah we have to test tomorrow, English and EPS. Nah, apa suggestion yang diberikan? You should not go to the game. You should study for the test. Oke, contoh yang kedua. I don't know the meaning of row. Apa saran yang diberikan? You should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on other all the time. Nah, silakan kalian kirim jawaban kalian ke Google Form yang Pak sudah persiapkan. Oke,
Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan komen di komen line, diskusikan bersama teman kalian. Oke, that's all. Saya harap kalian sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah diberikan, dan silakan dikerjakan latihannya. Dan kalian bisa mengerjakannya langsung di Google Form ya. Oke, I think that's all for today. If you have any question, please comment in the comment line. That's all for today. Keep the spirit, and then thank you for your attention. Thank you for your attention. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.